Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-An'am ayat yang ke-50. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya aku katakan kepada orang-orang kafir Quraisy tersebut, kata Allah SWT, bahwasanya aku tidak memiliki perbendaharaan Allah SWT. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy, bahwasanya aku tidak memiliki dan juga tidak menguasai dan juga tidak bisa mengatur khazainullah, yaitu perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Wala a'lamul ghaib, dan juga katakan kepada mereka bahwasanya aku tidak mengetahui yang ghaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku juga tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku adalah seorang malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya, tidaklah aku mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Qul hal yastawil a'ma wal basir, katakanlah apakah sama orang-orang yang buta dengan orang yang bisa melihat? Afala tatafakkarun, apakah kalian tidak memikirkan? Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan kepada kita tentang kedudukan Rasulullah SAW. Allah SWT menyuruh Rasul untuk menjelaskan posisi Rasulullah SAW kepada orang-orang musyrik kufar Quraisy ketika itu, di mana Rasul SAW tidak memiliki dan tidak menguasai, tidak bisa mengatur pembendaharaan Allah SWT, apa yang Allah miliki dari langit dan bumi ini. Rasul tidak memiliki dan tidak bisa mengatur apa yang terjadi di muka bumi ini. Itu semua aturan Allah SWT. Rasulullah tidak bisa dan tidak memiliki kemampuan. Jadi yang mengatur alam ini adalah Allah SWT. Yang menurunkan hujan Allah SWT, yang memberikan rezeki Allah SWT. Rasul
beliau tidak bisa menurunkan hujan, bukan beliau yang menurunkan rezeki, bukan beliau yang menyembuhkan orang yang sakit, ataupun hal yang lainnya. Kemudian juga Rasul bukanlah orang yang mengetahui yang gaib. Yang mengetahui yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang gaib itu meliputi beberapa hal sebagaimana disebutkan dalam akhir surah Luqman. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya yang gaib itu diantaranya yang mengetahui ilmu tentang hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat hanya Allah yang tahu. Juga apa yang ada di dalam janin juga hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang bisa menurunkan hujan hanya Allah. Juga apa yang dilakukan oleh seseorang juga hanya Allah yang tahu. Di mana seseorang meninggal dan kapan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Itu diantara yang gaib. Tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui tentang hari kiamat. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu di mana kita dan kapan kita akan meninggal. Itu semua milik Allah. Maka Rasul tidak tahu yang gaib. Kalau seandainya Rasul saja tidak tahu yang gaib, apalagi selain Rasul. Juga Rasul bukan seorang malaikat. Tapi Rasul adalah manusia yang diwahyukan kepadanya wahyu, dan Rasul mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya. Ini posisi Rasulullah. Maka Rasulullah SAW itu adalah seorang manusia yang diangkat oleh Allah SWT menjadi Rasul, yang diberikan wahyu kepadanya. Beliau tidak memiliki kemampuan mengatur alam ini, menyembuhkan penyakit, menurunkan hujan, tidak mengetahui yang gaib. Beliau bukanlah malaikat dan seterusnya. Maka ini adalah posisi Rasulullah SAW yang harus kita posisikan sesuai dengan semestinya. Kemudian Allah SWT katakan, "Qul hal yastawil a'ma wal basir?" Apakah sama orang yang buta dan orang yang melihat? Maksudnya di sini adalah yang buta yang tidak bisa melihat kebenaran. Ketika sudah sampai kepadanya kebenaran, kemudian dia tidak bisa melihat, membedakan mana yang hak, mana yang batil. Wal basir, orang yang bisa melihat kebenaran, kemudian beriman dengannya. Afala tatafakkarun, kata Allah. Tidakkah kalian berfikir? Kemudian ayat selanjutnya Allah katakan, wa anzir, berikan peringatan. Wa anzir bihil ladina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun. Dan berikanlah peringatan dengannya. Dengannya maksud di sini kata para ulama adalah Al-Qur'an. Berikanlah peringatan dengannya, yaitu dengan Al-Qur'an ini, wahai Muhammad, kepada orang-orang kafir tersebut. Berikan peringatan dengan Al-Qur'an ini. Tetapi ketika disampaikan Al-Qur'an, diberikan peringatan dengan Al-Quran, apakah semua orang yang mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran bisa mengambil pelajaran? Ternyata tidak. Ternyata orang yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran itu hanya orang-orang yang alladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim. Itu orang-orang yang takut ketika mereka dikumpulkan kepada Rabb mereka.
beritahukan kepada mereka tentang Al-Quran ini, atau beritahukan peringatan kepada mereka dengan Al-Quran ini. Laisa lahu min dunihi waliyun wala syafi'. Ketika Allah SWT mengumpulkan manusia, maka tidak ada waliyun wala syafi'. Tidak ada wali, tidak ada teman, tidak ada syafi' yang bisa memberikan syafaat, pertolongan selain Allah SWT. La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa kepada Allah SWT. Maka Allah SWT menyuruh Rasul untuk memberikan peringatan kepada seluruh manusia dengan Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan kepada manusia, seluruh manusia, agar mereka mengambil pelajaran. Tapi siapa yang bisa mengambil pelajaran? Ternyata tidak semua orang yang mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran bisa mengambil pelajaran. Hanya orang-orang yang mereka takut kepada Allah SWT yang mereka bisa mengambil pelajaran. Allah SWT melanjutkan, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Wala tatrud, kata Allah SWT, janganlah engkau mengusir, wahai Muhammad, orang-orang yang mereka beribadah kepada Rabb mereka, berdoa kepada Allah SWT, beribadah kepada Allah SWT setiap pagi dan petang. Di mana mereka beribadah itu, atau dengan ibadah mereka itu mencari ridho Allah SWT. Ma 'alaika min hisabihi min syai'. Tidak ada kewajiban engkau untuk menghisab mereka, dan juga tidak ada kewajiban mereka menghisab engkau. Fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Jika engkau Muhammad mengusir mereka, maka engkau termasuk orang yang zalim. Ayat ini disebutkan, turun, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwasanya dulunya sebagian sahabat, sahabat yang mereka adalah orang-orang miskin, sebagian sahabat yang mereka adalah budak atau mantan budak, mereka itulah yang pertama-tama masuk ke dalam Islam. Mereka yang menerima dakwah pertama kali. Di antaranya ada Bilal, ada Suhaib, ada Khabab, ada Ammar, dan seterusnya. Mereka ini, sebagian mereka orang-orang miskin di Mekah ketika itu, orang-orang yang sebagian mereka budak atau mantan budak. Tapi mereka adalah orang-orang yang menerima dakwah Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang mengijabah atau masuk ke dalam Islam pertama-tama. Suatu ketika datang pembesar-pembesar Quraisy dan mengatakan, wahai Muhammad, bagaimana kami ini? Kami ini bangsawan Quraisy. Kami ingin masuk Islam atau mendengarkan pelajaran dari engkau, tapi kami tidak ingin duduk-duduk bersama mereka ini, budak-budak ini, orang-orang miskin. Kami ini bangsawan, orang kaya terpandang. Maka kalau seandainya engkau ketika kami duduk atau datang, engkau usir mereka. Nanti kalau kami sudah selesai, datang lagi mereka, enggak apa-apa. Begitu kira-kira. Itu kata pemuka-pemuka Quraisy ketika itu. Kami ingin mendengarkan apa yang engkau sampaikan, tapi jangan satu majelis dengan mereka ini. Mereka ini ya budak-budak, orang-orang yang hina, orang miskin.
Masa kita sama dengan mereka, satu majelis dengan mereka? Maka usir mereka dulu, baru kami datang. Kalau kami sudah pergi, silakan mereka datang lagi. Allah SWT menurunkan ayat ini. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wahai Muhammad, jangan engkau usir orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah setiap pagi dan petang. Yaitu beribadah kepada Allah SWT setiap pagi dan petang. Sebagian ahli tafsir mengatakan yaitu mendirikan salat yang 5 waktu, sebagian ahli tafsir. Walaupun ayat ini makiyah sebenarnya. Jangan engkau usir mereka. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah SWT. Yuriduna wajha. Mereka beribadah kepada Allah untuk mencari ridho Allah. Dan memang yang mengikuti Rasul, kalau kita lihat di awal-awal dakwah di Mekah adalah orang-orang miskin. Mayoritas orang-orang yang lemah. Itulah pengikut para nabi dan rasul pertama-pertama. Maka Allah SWT melarang Rasulullah SAW ketika itu mengikuti kemauan orang-orang Quraisy yang mereka tidak ingin satu majelis dengan orang-orang yang mereka anggap hina, orang-orang yang mereka anggap di bawah mereka kedudukannya. Kata Allah, jangan. Fataturudahum fatakuna minadh dhalimin. Kalau engkau mengusir mereka wahai Muhammad, maka engkau termasuk orang yang zalim. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina. Alaysa Allahu bi'a'lamu bisyakirin. Dan begitulah kami uji. Fatanna al-fitnah dalam ayat ini artinya ujian. Begitulah kami uji sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Apa ujian itu disebutkan? Artinya adalah Allah SWT menguji manusia ini. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang kuat, ada orang yang lemah. Ada orang yang terpandang, ada yang hina. Itu ujian dari Allah SWT. Ujian bagi Allah dari Allah SWT bagi mereka. Sebagian orang kaya mengatakan, ya kami lebih daripada orang-orang miskin. Orang-orang yang terpandang juga mungkin mengatakan lebih dan seterusnya. Itu ujian kata Allah SWT. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din. Begitulah kami uji mereka. Maka ini ujian, sudah sunnatullah. Allah SWT menciptakan ada orang yang kaya, ada yang miskin, ada yang lemah, ada yang kuat. Ada yang dia terpandang, ada yang tidak. Itu ujian. Kata Allah SWT, liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina. Agar mereka itu mengatakan, apakah mereka ini orang-orang yang lemah tadi, orang-orang yang mereka miskin, orang-orang yang tidak terpandang, budak-budak ini lebih mendapatkan hidayah dari Allah daripada kami? Masa begitu? Jadi ini ujian. Orang-orang Quraisy ketika Rasulullah SAW berdakwah, mereka tidak mau mendengar, tidak mau beriman kepada Rasul. Ketika orang-orang yang lemah, orang-orang miskin masuk Islam, mereka mengatakan, apakah mereka, orang-orang yang lemah ini, budak-budak ini yang duluan pula mereka mendapat hidayah daripada kami, daripada Allah? Hidayah dari Allah diberikan kepada mereka terlebih dahulu, kepada kami. Jadi ini perkataan orang-orang Quraisy yang merendahkan. Masa mereka pula dulu yang dapat hidayah daripada kami, padahal kami adalah orang terpandang, orang kaya, orang berpendidikan, intelektual dan sebagainya misalnya. Masa orang-orang bodoh, orang-orang yang lemah, orang-orang miskin ini pula duluan yang dapat hidayah daripada kami? Itu katanya. Allah SWT mengatakan, Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah SWT lebih tahu terhadap orang-orang yang bersyukur kepada nikmatnya?
Allah SWT tahu siapa orang-orang yang bersyukur. Maka sungguhnya apa yang Allah berikan kepada manusia, yang Allah lebihkan, seorang dilebihkan hartanya, dilebihkan jabatannya, kekuasaan dan sebagainya, itu adalah ujian agar mereka bersyukur kepada Allah SWT, bukan untuk merendahkan, bukan untuk merendahkan orang lain, menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Yang kadang hal seperti itu yang bisa menghalangi seorang dari menerima yang hak. Ya, betapa banyak kita melihat yang menghalangi seorang untuk menerima kebenaran adalah kelebihan yang Allah berikan kepada dia. Karena dia saking pintarnya, dia tidak mau menerima. Karena dia saking kayanya, tidak mau menerima. Oh, karena dia saking berkuasanya, tidak mau menerima kebenaran. Dan begitu seterusnya. Karena apa? Menganggap orang lain bodoh semua, orang lain miskin semua, orang lain hina semua. Itu ujian, kata Allah SWT. Dan Allah SWT lebih tahu siapa yang bersyukur kepada Allah SWT. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum. Kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin tsumma taba min ba'di wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Dan apabila datang kepada engkau orang-orang yang mereka beriman terhadap ayat-ayat kami, maka katakan kepada mereka, salamun 'alaikum, keselamatan bagi kalian. Allah SWT telah menetapkan terhadap dirinya rahmat, kasih sayangnya. Bahwasanya siapa saja yang melakukan keburukan, maksiat, bijahalatin, dengan kejahilannya, kemudian dia bertaubat kepada Allah setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah SWT menjelaskan di sini, jika datang kepada engkau orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, memang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya ketika Rasulullah SAW tadi didatangi oleh orang kafir Quraisy tadi dengan perkataan mereka, wahai Muhammad, ya, biarkan kami mendengar perkataan kamu. Tapi dengan syarat mereka ini, orang-orang lemah ini, orang-orang budak ini menjauh dari kami. Maka disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya ketika itu Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasul, yaitu, terima wahai Rasul, coba lakukan itu, mungkin supaya kita tahu apa yang mereka inginkan. Nah, begitu kira-kira kata Umar. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat tadi, Jangan engkau usir orang yang lemah tadi. Kemudian apa? Umar datang kepada Nabi SAW dan meminta uzur atau mohon maaf atau mohon ampun. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini. Tetapi tentunya ayat ini umum, ya. Walaupun itu disebutkan sebagian itu datang orang-orang yang beriman kepada kami yang dia salah tadinya, salah memberikan pendapat kepada Rasul. Jadi Umar mengatakan, terima aja wahai Rasul. Kita lihat apa yang mau mereka lakukan oleh orang-orang kufar Quraisy ini. Tapi Allah SWT justru apa? Melarang. Jangan. Maka ayat ini turunkan. Kalau seandainya datang orang-orang yang mereka beriman kepada ayat kami, yang tadinya dia salah, katakan kepada mereka, salamun 'alaikum, keselamatan bagi anda. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya kalau kita berjumpa, ya kita mengucapkan salam kepada orang yang beriman. Kalau kita berjumpa, bertemu. Kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah, bahwasanya Allah SWT telah menetapkan terhadap dirinya rahmat dan kasih sayang. Dalam hadis kursi dikatakan, inna rahmati sabaqat ghadabi, yaitu sungguhnya rahmatku mendahului kemarahanku, kata Allah SWT. Maka Allah SWT
telah menetapkan kepada dirinya ar-rahmah, kasih sayang kepada hambanya. Yang walau bagaimanapun seorang hamba dia bermaksiat kepada Allah SWT, tapi kalau dia bertobat, maka Allah SWT menerima taubatnya. Makanya Allah katakan, annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'di. Siapa saja yang dia melakukan su'an, perbuatan dosa, dosa besar, dosa kecil, sengaja atau tidak disengaja. Al-jahalah itu artinya, kata para ulama, seorang yang dia melakukan dosa, baik dia sengaja atau tidak, itu disebutkan al-jahalah. Jadi al-jahalah di sini bukan berarti tidak punya ilmu, tapi dia dikalahkan oleh hawa nafsunya. Makanya sebagian para ulama mengatakan al-jahalah itu artinya adalah seluruh orang yang bermaksiat, seluruh orang yang melakukan maksiat itu mereka melakukannya karena kejahilan mereka. Kejahilan di sini bukan berarti dia tidak tahu bahwasanya itu dosa. Tapi sebagian orang melakukan itu karena itu, dia tidak tahu itu dosa. Atau yang lebih banyak adalah dia tahu itu dosa tapi dikalahkan oleh hawa nafsunya. Dia sadar ini dosa tapi dia kalah oleh hawa nafsunya. Itu jahalah. Maka kata Allah SWT, man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dih. Kemudian dia bertobat setelah itu, maka Allah SWT pasti menerima taubatnya. Ini menunjukkan rahmat Allah SWT yang sangat besar kepada hamba-hambanya. Kata Allah SWT dalam ayat yang lain, qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan kepada hamba-hambaku yang dia sudah melampaui batas karena dosa-dosa yang sudah dia lakukan, la taqnatu min rahmatillah, jangan Anda berputus asa dari rahmat Allah SWT. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah SWT mengampuni seluruh dosa. Allah SWT mengampuni seluruh dosa. Lalu bagaimana ketika Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih? Allah tidak mengampuni dosa syirik. Para ulama mengatakan apa? Seorang yang dia meninggal dalam keadaan syirik itu yang tidak diampuni. Tapi ketika dia hidup melakukan kesyirikan kemudian dia bertobat, maka dosa itu diampuni. Jadi yang tidak diampuni itu kalau seorang meninggal membawa kesyirikan. Di akhirat tidak dapat ampunan dia, na'udzubillah. Tapi seorang ketika dia terjerumus pada perbuatan syirik, kekufuran dan sebagainya, kemudian dia bertobat kepada Allah, maka diterima taubatnya. Seorang yang dia murtad misalnya, keluar dari Islam, kemudian dia kembali lagi, diterima taubatnya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah SWT rahmatnya sangat luas. Tapi dengan syarat apa? Bertobat dengan sebenar-benar taubat. Taba artinya kembali kepada Allah. Maka ibaratnya orang yang melakukan maksiat itu keluar dari jalan Allah, menyimpang dia. Kemudian Allah suruh kembali ke jalannya yang lurus, yang benar. Kembali kepada Allah SWT. Kemudian kata Allah, wa aslaha. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang itu tobatnya benar atau sebenarnya. Yaitu apa? Dia mengaku menyesali perbuatan dosa yang dia lakukan, kemudian berjanji tidak mengulangi lagi. Kemudian apa? Wa aslaha, dia memperbaiki dirinya, mengikuti perbuatan dosanya dengan perbuatan baik. Ini ciri orang yang benar-benar bertobat kepada Allah SWT. Wa aslaha, memperbaiki dirinya. Fa annahu ghafurur rahim. Maka Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka seorang ketika dia bertobat kepada Allah SWT dengan sebenar-benar taubat, yaitu taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat, maka Allah SWT ampuni dosanya. Sebesar apapun dosa yang dia lakukan, Allah ampuni itu. Tapi dengan syarat dia kembali kepada Allah dengan sebenarnya dan dia memperbaiki dirinya. Kemudian Allah SWT katakan, wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Dan begitulah kami jelaskan ayat-ayat
tanda-tanda kebesaran dan bukti-bukti kepada manusia. Walitastabina sabilul mujrimin, dan supaya jelas jalannya orang-orang mujrimin, pelaku dosa. Artinya bahwa Allah SWT menjelaskan ini jalan menuju surga, ini jalan yang benar. Begitu juga ini jalan menuju ke neraka. Begitulah kami jelaskan ayat-ayat ini. Tanda-tanda kebesaran kami. Supaya jelas apa? Jalan orang-orang mujrim, orang-orang pelaku dosa. Ini jalan kami sini. Berarti selain itu jalan pelaku dosa. Qul inni nuhitu an a'budal ladzi tad'una min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idza wa ma ana minal muhtadin. Katakan wahai Muhammad, inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Katakan wahai Muhammad, sungguhnya aku itu dilarang oleh Allah SWT untuk menyembah apa yang kalian sembah dari selain Allah. Katakan kepada orang musyrik Quraisy, aku dilarang oleh Allah SWT untuk menyembah sesuatu yang selain Allah, yang kalian sembah. Qul la attabi'u ahwa'akum. Katakan kepada mereka, aku tidak mungkin mengikuti hawa nafsu, keinginan kalian. Maka penyembahan kepada selain Allah adalah mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan nafsu dan mengikuti syaitan. Katakan, aku tidak mungkin mengikuti hawa nafsu kalian. Qad dalaltu idza wa ma ana minal muhtadin. Kalau seandainya aku mengikuti kalian, sungguh aku telah tersesat dan saya berarti tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk, kata Nabi. Maka sudah jelas kata Allah SWT jalan orang-orang yang beriman dan jalan orang-orang yang menyukai kekufuran. Katakan kepada mereka bahwasanya tidak mungkin kita orang yang beriman mengikuti jalannya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, tidak mungkin. Kalau kita mengikuti jalan mereka, cara mereka, berarti kita tersesat. Berarti kita tidak mendapat petunjuk. Maka sudah jelas ini jelas bahwasanya agama, ajaran, tuntunan, jalannya orang beriman sudah jelas. Ini digariskan oleh Rasul. Jalannya orang-orang mujrim, orang-orang kafir, orang musyrik sudah jelas juga. Tidak mungkin kita mengikuti mereka. Jadi jalan itu tidak mungkin dipertemukan. Kalau ada orang yang ingin mempertemukan jalan ini dengan berbagai macam dalih moderat lah dan sebagainya, toleransi lah, ini adalah upaya apa? Mengaburkan jalan Allah. Jalan Allah sudah jelas ini. Jalan orang mujrim, orang kafir sudah jelas. Enggak mungkin ada pertemukan jalan itu. Sudah jelas. Kalau kita ikuti mereka, kita tersesat. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum bi. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, sesungguhnya aku berada di atas dalil, di atas bukti yang nyata, bukti yang Allah berikan, bukti yang Allah sampaikan. Wa kadzdzabtum bihi, sedangkan kalian mendustakannya. Katakan wahai Muhammad, sungguhnya aku berada di jalan yang lurus, di atas jalan yang jelas, di atas kebenaran, sedangkan kalian mendustakan kebenaran tersebut. Ma indi ma tasta'jiluna bihi inil hukmu illa lillah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Ma indi ma tasta'jiluna bihi, yaitu aku tidak memiliki apa yang kalian minta, apa yang kalian ingin segerakan. Apa itu orang-orang kafir Quraisy? Sebagian mereka mengatakan apa? Sebagaimana umat-umat terdahulu, kalau engkau memang benar, turunkan azab. Begitu. Kalau engkau memang benar, turunkan azab. Mana? Sebagaimana orang-orang di zaman sebelum Rasul, orang umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, umat Nabi Hud, Saleh dan sebagainya. Mereka menentang dan menantang Rasul mereka. Kalau memang benar, turunkan azab, perlihatkan. Katakan wahai Muhammad, ma indi ma tasta'jiluna bihi. Saya tidak memiliki apa yang kalian minta itu. Artinya apa? Allah SWT yang memiliki itu. Allah SWT yang berkuasa. Dan Allah SWT yang mengatur kapan Allah SWT akan menurunkan azab.
Nabi tidak punya itu, tidak punya wewenang itu. Inil hukmu illa lillah. Hukum hanya milik Allah SWT. Hukum, baik itu hukum syar'i, itu hukum syar'i yang berupa perintah dan larangan, atau hukum kauni. Hukum kauni adalah peraturan Allah SWT yang Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan makhluk ini. Atau hukum jazai, hukum apa? Pembalasan. Kalau kalian dusta, kalau kalian kufur, kalau kalian musyrik, akan diturunkan azab. Kata orang musyrik, ya ayo turunkan. Kata Rasul, saya enggak punya itu. Saya enggak punya wewenang untuk menurunkan itu. Itu hanya milik Allah. Sebagaimana Allah SWT yang memiliki hukum syar'i yang menghalalkan, yang mengharamkan. Begitu juga Allah SWT yang memiliki hukum kauni yang menghidupkan dan yang mematikan. Begitu juga Allah SWT yang memiliki hukum jazai namanya. Jazai itu apa? Memberikan balasan. Siapa yang berhak diberikan balasan, siapa yang tidak. Kapan diberikan balasan itu, kapan siksaan diturunkan, itu hanya Allah yang berkuasa. Hanya Allah yang mengetahui. Dan Allah SWT melakukan semua itu dengan hikmahnya. Rasul tidak punya kuasa untuk itu. Yaqusul haqqa wa huwa khairul fasilin. Bagaimana Allah SWT menceritakan yang hak, dan Allah SWT lah yang sebaik-baik yang memberikan fasil atau memberikan hukuman, yang memberikan kejelasan mana yang hak, mana yang batil. Kemudian Allah katakan, qul law anna indi ma tasta'jiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalau seandainya aku memiliki kekuatan untuk menurunkan azab, apa yang kalian minta tadi, laqudiyal amru baini wa bainakum, maka sudah selesai urusan kita, antara urusan aku dengan kalian. Kalau seandainya aku, kata Nabi SAW, memiliki kekuasaan untuk menurunkan apa? Azab yang kalian minta itu, sudah selesai urusan kita. Urusan aku dengan kalian. Wallahu a'lamu bidzalimin, dan Allah SWT yang paling tahu siapakah yang zalim daripada hamba-hambanya. Kemudian ayat yang ke-59 Allah katakan, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan Allah SWT lah yang memiliki kunci-kunci yang gaib. Kunci-kunci yang gaib, sebagaimana tadi kita sebutkan. Kunci-kunci yang gaib apa? Sebagaimana Allah sebutkan di surah Luqman ya. Bahwasanya Allah SWT memiliki ilmu tentang hari kiamat. Hanya Allah yang tahu. Allah SWT yang mengatur hujan. Kapan Allah turunkan hujan, kapan kemarau, itu Allah yang tahu. Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Dan Allah yang tahu seseorang mau mengamalkan apa, atau di mana dia meninggal, kapan dia meninggal, itu semua gaib. Allah SWT memiliki kunci-kunci hal yang gaib. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali hanya Allah SWT. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahar. Allah SWT mengetahui segala sesuatu yang terjadi di daratan dan di lautan. Apa yang semua yang terjadi di daratan dan di lautan, di langit dan di bumi, semuanya Allah SWT tahu. Wa ma yasqutu min waraqatin, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Kata Allah SWT, tidak ada satupun daun yang jatuh dari pohonnya kecuali Allah tahu. Tidak ada satu helai atau satu lembar daun pun yang jatuh dari pohonnya di dunia ini kecuali Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan juga tidak ada satu biji yang ada di dalam kegelapan apa tanah, di dalam tanah sana. Wala ratbin wala yabisin, tidak ada sesuatu yang basah ataupun yang kering kecuali Allah SWT tahu semuanya. Illa fi kitabim mubin, kecuali sudah ditulis oleh Allah SWT dalam kitab yang nyata, yaitu di dalam Lauhil Mahfuz. Kita bisa bayangkan ini. Segala sesuatu itu sudah ditulis oleh Allah SWT. Jadi bukan yang ditulis itu kita saja manusia amalan, tidak. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, kapan pohon ini berbuah, kapan pohon ini jatuh buahnya, kapan berbunga, itu semua ditulis oleh Allah SWT. Biji ini kapan ditanam, kapan dia berbuah, kapan daun ini rontok,
satu helainya, dua, semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bayangkan itu bagaimana Lauhul Mahfuz. Ditulis segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hal yang seperti yang detail itu. Mungkin enggak kebayang sama kita. Gimana kita menulis? Bisa enggak kita disuruh ke hutan sana tulis segala sesuatu yang kapan pohon ini daunnya jatuh? Satu demi satu. Tidak mungkin manusia bisa. Itu semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk sampai hari kiamat sudah ditulis semuanya. Tidak ada yang luput. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha besar Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang terjadi itu semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak luput dari kekuasaan Allah dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan apa? Bahwasanya ilmu Allah sangat luas dan apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai takdir tidak ada satupun yang keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini semua menunjukkan ya akan kebesaran Allah, akan ilmu Allah Subhanahu wa taala, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang meliputi seluruh makhluk. Tidak ada satupun makhluk kecuali mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi dalil bagi orang-orang musyrik sebenarnya. Ayat ini turun di Mekah menjadi dalil bagi mereka. Kenapa kalian tidak beriman? Padahal Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa, Allah Subhanahu wa taala yang telah menuliskan. Kenapa Anda tidak beriman? Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.